Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Perkenalkan, nama saya Gania Rasyika. Saya Quinta Kilaputi, saya Ovalia Kareva, Saya Hanifah Abdurrahim. Saya Afiza Mansyar. Saya Prabi Budi. Jadi di sini kita mau bahas tentang konsep ketenagakerjaan, peningkatan kualitas tenaga kerja, sistem pengupahan, dan terakhir ada pengangguran. Konsep ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pekerja menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Di sini ada konsep ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja atau manpower. Tenaga kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan angkatan bukan kerja. Lalu yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja memiliki 2 pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Lalu yang selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama ada memperbaiki kualitas pendidikan. Pendidikan berfungsi membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Dan yang kedua ada peningkatan kesehatan masyarakat. Dilakukan dengan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem sanitasi, peningkatan gizi, serta pemberian jaminan sosial. Yang ketiga ada pengembangan karyawan. Dilakukan dengan pelatihan mental dan keterampilan, bimbingan dan konseling karyawan, serta pemberian promosi jabatan. Yang terakhir ada peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dilakukan dengan penyediaan alat perlengkapan keamanan kerja yang memadai, seperti helm pelindung, masker, serta asuransi kesehatan karyawan. Lalu kita masuk ke sistem pengupahan. Apa sih itu upah? Upah itu adalah bentuk penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja yang telah dilakukan kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan. Manfaat upah dapat memenuhi kebutuhan biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Fungsi upah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang kedua ada menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga ada menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarga. Selanjutnya ada tujuan upah. Tujuan upah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menarik karyawan yang baru untuk bekerja di perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan dalam pekerjaan. Yang ketiga atau yang terakhir, mempertahankan karyawan untuk tidak berpindah ke perusahaan lainnya. Gaji atau upah merupakan kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan yang telah diberikan. Sistem pengupahan yang biasanya digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sistem upah prestasi. Yang kedua, sistem upah borongan. Yang ketiga, sistem upah indeks biaya hidup. Yang keempat, sistem upah hasil bagi hasil. Yang kelima, sistem upah menurut waktu. Yang keenam, sistem upah bonus. Yang ketujuh atau yang terakhir, sistem upah skala berubah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran dan pembangunan ekonomi. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikut kami akan membahas tentang pengangguran.
Penyebab dari pengangguran dibagi menjadi 6. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Lalu, pengangguran itu sendiri mempunyai dampak. Yang pertama, menurunnya permintaan dan penawaran. Yang kedua, menurunnya tingkat investasi. Yang ketiga, memacu tindak kriminalitas. Yang keempat, mengurangi penerimaan negara. Dan yang terakhir, terganggunya stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran terhadap pembangunan nasional. Mengembangkan industri padat karya, mengalahkan balai latihan kerja, meningkatkan mobilitas modal, memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi, mempercepat penyebaran akses informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Pengangguran musiman, pengangguran siklis, pengangguran deflasioner, pengangguran voluntari, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran friksional. Terus yang terakhir ada pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Di sini ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terakhir pengangguran terselubung.